Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, tanggal 17 Mei tahun 2021, yaitu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Alai namadok natutudua hutuhamu, ulimunadui ialaho ahu, ai aut solahu au, dang naro pangodiani. Manopotamu alai yanggo lahu ahu suruh kodoibana Tuhamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perpisahan. Perpisahan adalah kenyataan yang seringkali sulit untuk kita hadapi. Baik perpisahan untuk sementara, terlebih lagi jika perpisahan itu untuk selama-lamanya, yaitu melalui kepergian orang-orang yang kita kasihi. Terlebih, perpisahan itu akan sangat sulit kita hadapi terhadap seseorang yang sangat dekat dengan kita, yang sangat akrab dengan kita, dan yang sangat berkesan bagi kita selama dalam kebersamaan kita. Ada banyak orang yang sering kali masih sulit untuk menerima kenyataan jika ia pada akhirnya harus berpisah dengan orang yang dikasihinya. Ada orang yang tak dapat menerima kenyataan berpisah karena kematian. Berkaitan dengan hal inilah bahwa Tuhan sendiri sesungguhnya sangat mengerti. Ia sangat tahu bahwa betapa beratnya arti dari sebuah perpisahan. Karena itu Yesus secara terbuka, sebelum ia berpisah dengan para murid-muridnya, ia secara terbuka memberitakan tentang apa yang akan terjadi. Artinya Yesus tidak menutup-nutupi kenyataan yang akan terjadi bahwa akan tiba saatnya ia tidak akan lagi bersama-sama dengan para murid-muridnya. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dan di ayat 18 Yesus mengatakan pula, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Sekalipun sebenarnya murid-murid tidaklah mengerti akan arti dari perkataan Tuhan Yesus ini. Seperti Thomas yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas demikian juga dengan murid-murid yang lain belum dapat mengerti, belum dapat mengetahui dan mengerti tentang arti dari perkataan dari Tuhan Yesus yang sesungguhnya.
Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasal ke-16 yang menjadi nats kita pada hari ini, Yesus kembali mempertegas tentang kepergiannya. Dan ia tahu bahwa murid-muridnya akan berduka cita karena hal ini. 3 tahun kebersamaan Yesus dengan para murid-muridnya. Para murid-murid yang sangat bangga kepada Tuhan dan guru mereka. Tapi kebersamaan itu akan segera berakhir. Sekali lagi Yesus tahu benar bahwa karena hal ini para murid-muridnya pasti akan berduka cita. Namun Yesus menguatkan mereka. Yesus menghibur para murid-muridnya. Ketika Yesus pergi, Yesus menjanjikan bahwa Roh Penghibur itu akan datang. Itu sebabnya Yesus menjamin, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Yesus sekali lagi menghibur mereka. Yesus menguatkan mereka. Yesus juga menghibur kita dan menguatkan kita. Menguatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun memang para murid-muridnya dan kita tidak lagi melihat Yesus secara jasmani, namun penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita. Roh penghibur yang dijanjikannya selalu ada untuk kita. Di mana Roh Penghibur, Roh Kudus itu dikatakan dialah yang menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus, Roh Penolong yang dijanjikannya akan menyertai kita, akan mengajar dan memimpin kita. Kehadirannya yang telah dijanjikan Yesus mengingatkan kita kembali akan setiap kebenaran firman Tuhan, akan setiap janji-janji Tuhan, mengingatkan kita akan kebenaran yang harus kita hidupi dan jalani di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mengerti, yang menolong kita, yang mengajar kita, dan yang menuntun kita. Tuhan yang selalu menjanjikan penyertaannya dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kita, yang mengingatkan kita akan kebenaran, menginsyafkan kita akan dosa-dosa kita agar kita menyesalinya, yang memberi kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup ini, yang menghibur kita saat kita berduka, yang menolong kita agar kita kuat menanggung kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan selalu ada untuk kita melalui Roh Kudus, dan kita diingatkan agar membuka hati kita sehingga kita pun mengerti bahwa dalam hidup ini ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan yang senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu biarlah hidup kita selalu dituntun oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Penolong, sehingga kita senantiasa bersuka cita menjalani kehidupan kita melalui penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berjanji dan yang menjamin kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu ada untuk kami, bahwa Tuhan mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur yang mengingatkan kami akan setiap kebenaran, yang menginsyafkan kami atas segala dosa yang kami lakukan dan kami bersedia untuk meninggalkannya, yang mengingatkan kami bahwa
Kebenaran firman Tuhan itulah yang senantiasa harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa membuka hati kami, sehingga hidup kami dituntun melalui Roh Kudus, Roh Penolong, dan Roh Penghibur. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami bersama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.